salib adalah berita yang berharga buat kita semuanya, amin. Tanpa salib, tanpa ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Maka ketika bicara tentang salib, itu adalah berita yang mulia, karena Yesus yang menggantikan hidup kita. Nah saudara, saya akan sampaikan ini dan beberapa nanti akan saya sampaikan bagaimana ketika ditanya orang dan menjawab setiap kebohongan tentang salib. Saudara, kita belajar dan kita mengerti bahwa salib adalah kekuatan Allah. Katakan dengan saya, salib Kristus adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Saudara, mari sama-sama baca firman Tuhannya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Bapak bisa lihat di layar, saudara, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Yang sepakat katakan amin. Saudara, perhatikan ini, bahwa pemberitaan tentang salib, saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya itu adalah sebuah kehinaan. Itu adalah bicara tentang sebuah cemoohan. Itu sesuatu yang gak masuk akal. Kenapa Tuhan kok disalib? Kenapa Tuhan kok mati? Saudara, yang mati kemanusiaannya, kealahannya tidak akan pernah mati. Katakan amin. Dan saudara, tetapi bagi kita yang percaya, berita salib itu adalah kuasa, itu adalah kekuatan. Karena tanpa salib, saudara, tanpa Yesus harus mati di atas kayu salib, tidak ada yang namanya kemenangan. Tanpa ada salib, tidak ada yang namanya naik ke surga. Berita yang harus kita ceritakan kepada banyak orang, memang Yesus mati disalibkan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Katakan amin. Itu berita inti kekristenan kita, Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang tidak percaya, yang menolak Yesus, pesan tentang salib, bahwa keselamatan datang melalui kematian seseorang di kayu salib, tampaknya tidak masuk akal. Mereka lebih percaya orang masuk ke surga, orang diselamatkan kalau amal perbuatannya. Saya mau berkata, berapa amal kita yang bisa menyelamatkan kita? Tentunya tidak ada yang bisa dengan perbuatannya. Katakan amin. Saudara, tampak tidak masuk akal, bahkan berita salib bagi orang yang tidak percaya hina, dianggap kutuk. Memang benar Bapak Ibu, dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa terkutuklah mereka yang digantung di atas kayu salib. Berapa banyak orang mencemooh berkata, Tuhanmu digantung, dikatakan terkutuk di atas kayu salib. Dengar, dia menjadi terkutuk bukan karena kesalahannya, bukan karena Tuhannya, tapi dia terkutuk karena menanggung dosa umat manusia. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kita semuanya. Jadi saya mau berkata, memang benar di atas kayu salib, semua kejahatan, semua dosa, semua pelanggaran ditimpakan atas Yesus. Dan Yesus menanggung itu semua. Dan saudara, bangga ketika kita harus bercerita tentang salib. Karena di dalam salib, saudara, bukan berita tentang kekalahan. Bukan berita tentang sekedar kematian, tapi dia mati dan dia bangkit. Katakan amin. Saudara, mereka menganggapnya bodoh karena bertentangan dengan logika. Karena logika tidak akan pernah bisa menyelami berita salib. Apalagi ketika hati mereka sudah menolak akan Yesus. Tetapi saudara, bagaimana dengan orang-orang yang diselamatkan? Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi orang percaya, salib bukanlah simbol kelemahan. Katakan amin. Simbol bukan kekalahan, bukan simbol kekalahan, melainkan bukti kasih dan kuasa Allah. Katakan amin. Melalui salib Allah menunjukkan kekuatannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Katakan amin. Waktu saya merenung ini Bapak Ibu, fakta sejarah orang-orang yang ada sebagai pelaku-pelaku yang ada di sekitar Yesus, jelas yang disalibkan adalah Yesus. Katakan amin. Maka saudara, kenapa Yesus sampai kalau yang disalibkan itu bukan Yesus? Di situ ada Maria. Masa Maria nggak ngenali anaknya apa duduk? Di situ ada Maria Magdalena,
ada Maria yang lain, lalu ada rasulnya siapa namanya? Yohanes. Lalu di atas kayu salib dia ngomong, "Hai ibu, ini anak. Hai anak, ini ibu." Lah kalau ini bu yang disalibkan bukan Yesus, kue sopo? Orang kenal iki. Dan saya lihat sebuah literatur. Mereka berpikir kenapa yang disalibkan bukan Yesus. Karena di cerita Alkitab ketika Pontius Pilatus dikatakan biasanya pada hari Paskah mereka harus membebaskan satu orang. Betul ya? Dan orang-orang Yahudi memilih siapa? Barabas. Barabas itu nama panjangnya siapa Bapak Ibu? Yesus Barabas. Makanya itu, maaf saya ngomong, dijiplak dan mereka nganggep itu. Maka padahal Yesus beda, bukan Yesus Kristus, Yesus Barabas. Berarti bukan itu. Padahal Yesus Barabas ini yang dilepaskan, Yesus Kristus yang harus mati. Bapak bisa nangkap pola pikir ini? Jadi saudara, kalau Yesus tidak pernah mati, sia-sia iman kita. Berarti tidak ada kebangkitan. Tapi yang pasti adalah Yesus, dia mati dan dia menebus dosa umat manusia. Katakan amin. Sekarang saya mau tanya, Bapak percaya Yesus mati di atas kayu salib? Amin. Itu fakta sejarah Bapak Ibu. Bahkan ada seorang orang sejarawan bernama Josephus, dia menuliskan seperti ini. Pada pemerintahan Pontius Pilatus ada seorang yang bernama Yesus yang disalib. Dia dianggap Mesias oleh pengikutnya, tapi dia disalibkan. Kalau ada orang yang artinya mereka bukan orang percaya menuliskan itu dalam sejarahnya, berarti cerita itu benar atau tidak? Sekarang saya mau tanya, proklamasi, Anda yakin yang memproklamasikan adalah Soekarno-Hatta? Yakin? Jangan-jangan mbah saudara, nenek buyut saudara atau kakek buyut saudara. Kan Anda bisa ngomong kayak gitu. Kenapa kita nggak berani ngomong gitu? Karena fakta sejarahnya ada orang-orang pada waktu yang menyaksikan memang yang memproklamasikan adalah Soekarno-Hatta. Maka itu yang dipercaya sebagai kebenaran sampai detik ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi Yesus mati dan dia disalibkan menanggung dosa semua manusia. Next. Pertanyaannya selanjutnya muncul seperti ini. Mengapa kok Yesus harus disalib? Saya ditanya oleh saudara muslim berkata seperti ini. Loh emang Yesus, Bapamu Tuhan gak bisa langsung ngampuni aja? Kenapa harus ngutus anaknya dan harus mati? Pernah berpikir itu gak? Saudara dengarkan ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, amin. Bapa kita adalah Bapa yang adil. Setiap yang namanya dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah, betul atau tidak? Betul? Maka dosa harus, orang yang berdosa harus terima hukumannya, betul atau tidak? Gak bisa dong, orang berdosa, wis dianggap dilunaskan. Gak bisa. Harus ada siapa pribadi yang harus terima hukuman itu. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, tapi Bapa kita adalah juga Bapa yang mengasihi manusia. Maka dia punya rancangan keselamatan untuk menyelamatkan manusia. Makanya saudara, kalau saudara ngerti alur ini, Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Betul atau tidak? Dosanya dari mana? Manusia dosa dari mana? Adam. Dari Adam yang pertama, kesalahan dia membuat dia terlempar dari Eden. Akhirnya membuat dosa keturunan Adam sampai semuanya mengalami dosa. Mereka punya warisan dosa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Anda nggak perlu ngajari anak kecil berbohong. Tapi tiba-tiba bisa berbohong dan bisa melakukan hal yang salah. Dari mana itu? Sifat dosa. Saudara perhatikan, manusia telah jatuh dan telah kehilangan
kemuliaan Allah. Mereka semua sudah berdosa. Pertanyaan saya, bagaimana manusia bisa menyelamatkan diri? Lalu di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, kematian. Berarti semua orang yang berdosa ini harusnya ditimpa apa? Maut dong. Semua harusnya mati. Gak ada yang selamat. Hukum Allah menetapkan bahwa dosa harus dibayar dengan kematian. Tetapi ada satu yang namanya sifat Allah yang pasti, sifat Tuhan kita. Yaitu apa? Dia Maha Pengasih. Maka dia mengasihi manusia. Pertanyaannya, bagaimana kasih itu dinyatakan? Maka dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, yuk sama-sama baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah ditunjukkan dengan apa Bapak Ibu? Mengaruniakan siapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca anaknya yang tunggal, berarti Bapak punya istri. Nah itu kan pikiran mereka. Makanya mereka memunculkan, kalau Bapak punya istri, bidannya siapa? Itu kan jadi cemoohan mereka, betul kan? Tapi saya mau berkata hari ini bahwa Allah mengaruniakan anaknya. Dikatakan gini, sang firman yang bersama-sama dengan Allah, sang firman yang adalah Allah, dia menjadi manusia. Keluar dari Allah, turun ke dunia menjadi manusia. Itulah sebenarnya penyebutan yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Nangkap Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu bisa melihat bahwa Yesus itu, sang firman menjadi manusia. Itu sebagai kasih Allah kepada dunia. Selanjutnya, kenapa kasih Allah lewat Yesus ini harus dinyatakan kepada dunia? Dikatakan Filipi 2 ayat 5-8. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, berarti Yesus adalah Allah sendiri, betul kan? Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Ngerti? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tapi dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Lanjut, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, baca sama-sama. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dia dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kasih Allah dinyatakan lewat pribadi Yesus. Yaitu dengan Yesus ngapain Bapak Ibu? Mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Jawabannya adalah di sini. Ibrani 9 ayat 22. Yuk baca sama-sama. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaannya, kenapa harus Yesus mencurahkan darahnya? Karena tanpa darah anak domba yang tak bercacat celah ini, tidak ada pengampunan. Manusia siapa yang tidak berdosa? Tidak ada kecuali Allah sendiri, Sang Bapa yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Nangkap Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu, kenapa Yesus harus mencurahkan dirinya? Dia mencurahkan darahnya karena dia harus taat sampai mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya di sana. Sehingga ketika ada darah yang tercurah, itu sebagai sebuah pembayaran lunas kepada Bapa. Dan kita yang menerima itu di dalam Yesus Kristus, kita diampuni. Amin. Tidak diperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Kita sudah dihapuskan dosanya. Katakan amin. Katakan haleluya.
Jadi setiap kita punya kepastian keselamatan. Bukan moga-moga, tetapi di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Katakan amin. Kenapa saudara berita salib kekuatan Allah? Karena kalau tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan, tidak ada manusia yang diselamatkan, Bapak Ibu. Tapi berita benarnya adalah Yesus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya supaya Bapak Ibu Saudara yang percaya kita terima pengampunan, hidup kita diselamatkan. Katakan amin. Maka kalau saudara lihat di perjanjian lama itu bayang-bayang darah. Di dalam darah itu ada nyawa, di dalam darah itu ada kehidupan. Makanya kenapa orang Kristen gak boleh makan darah, betul? Makanya saudara perhatikan ini, di dalam perjanjian lama setiap orang yang ingin datang ke rumah Tuhan, mereka sebagai bentuk mereka untuk menebus dosa atau salah mereka harus bawa korban. Lembu, mereka bawa domba, mereka bawa kambing. Maka imam itu akan membawa korban itu dan itu menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Di perjanjian lama itu bersifat sementara. Tapi di perjanjian baru bukan darah binatang lagi yang dibawa, tapi darah Yesus sebagai darah yang anak domba yang tak bercacat celah, yang dia bawa sendiri di hadapan tempat ruang maha kudus. Maka ketika di atas kayu salib Bapak Ibu, dia berkata, sudah selesai. Saudara tahu waktu sudah selesai apa yang terjadi? Maka dikatakan tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Jangan katakan bahwa tirai bait suci itu adalah seperti gorden yang ada di rumah kita yang tipisnya. Bukan Bapak. Tirai itu sangat tebal yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang bisa masuk ruang maha kudus hanya imam besar. Tapi hari itu lewat kematian Kristus saudara, tirai itu terbelah Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi yang memisahkan. Maka dikatakan setiap orang berhak masuk ke tahta kasih karunia Tuhan dengan selamat. Katakan amin. Kita dilayakkan bukan karena lagi perbuatan saudara, tapi karena ada darah Yesus yang melayakkan setiap kita. Dia menjadi imam besar agung yang dimana kita percaya darahnya melayakkan setiap kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Makanya hari ini waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang mengangkat tangan. Mungkin Bapak Ibu hari ini menyembah Tuhan, mungkin suara saudara falas. Saudara waktu kita menghadap Tuhan, dengan apapun kita semua, pujian kita menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Bukan karena saudara hebat, tapi karena Yesus darahnya sudah merobek itu saudara. Sehingga setiap kita layak menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Maka saya menulis Yesus sebagai pengganti. Ngomong dasar, substitusi. Yesaya 53 ayat 5. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Saudara, Nabi Yesaya sekian ratus sebelum Yesus lahir, dia mendapatkan firman dan menubuatkan akan yang datangnya yang namanya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ini, di mana dia akan tertikam oleh pemberontakan kita. Dikatakan dia diremukkan oleh kejahatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka ganjaran yang mendatangkan keselamatan, hari ini kita terima keselamatan, tapi yang jeleknya ditimbangkan atas Yesus. Dan kita berkata, oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh. Maka saya berkata hari ini, saudara, kesembuhan, pemulihan, perubahan, bahkan berkat itu ada di dalam Yesus. Maka setiap kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan, saudara, ini cawan berkat. Bukan lagi cawan kutuk, karena kutuknya sudah diminum dan diambil Yesus. Yang kita terima hari ini adalah cawan blessing, berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka hidup kita layak untuk diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Apa kegunaan darah Yesus? Kita belajar tadi darah Yesus sebagai
penebusan. Dalam bahasa aslinya, penebusan itu agorazo, Bapak Ibu. Penebusan itu membayar harga lunas. Ngomong kasar, lunas. Bukan DP. Ngomong-ngomong, bukan DP. Kalau saudara dibayari DP netok, berarti saudara masih harus bayar cicil. Tak lunasi. Tapi kalau Yesus ketika dia berkata, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Benar-benar sudah selesai. Lunas. Bayarnya ke siapa? Bapa. Pembayarannya diberikan kepada Bapa. Sebab, yuk baca sama-sama. Efesus 1 ayat 7, 2, 3. Sebab di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam dia itu di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus dan oleh darahnya siapa? Yesus. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Berarti dosa kita masa lalu sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh darah Yesus, amin. Dosa hari ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan dosa kita yang akan datang, Tuhan sudah mengampuni kita, Bapak Ibu. Tetap tinggal di dalam Yesus, amin. Ini kebenarannya, Bapak Ibu. Maka saya mengajak Bapak Ibu terus tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Karena di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita diampuni, Bapak Ibu. Kita beroleh penebusan. Tidak diungkit-ungkit kesalahan kita. Berapa banyak orang terintimidasi, Pak, kesalahan ini jangan-jangan nanti ini gara-gara kena karmanya. Saya mau berkata, selama saudara ada dalam Yesus, saudara datang pada Yesus, Yesus mengampuni setiap dosa kita. Yang berzina diampuni enggak? Tapi setelah itu dia berkata kepada yang berzina apa? Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Pak, balik sudah berzina diampuni, berarti saya berzina lagi. Dablek itu namanya. Lalu ngomong, Pak, saya pembunuh, Pak, saya sudah pembunuh, Pak, saya sudah membunuh banyak orang, Pak. Apakah Yesus mau mengampuni hidup saya? Tuhan mau mengampuni saat engkau datang dan terima pengampunannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Terima penebusan dosa, ngomong, saya sudah diampuni. Dosa saya sudah ditebus. Makanya Rasul Paulus menuliskan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Katakan amin. Jadi yang ada di dalam kita siapa? Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, masih soal penebusan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yuk sama-sama baca. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Katakan amin. Saudara gini, kalau saudara datang ke toko, saudara bayar untuk sebuah benda, maka setelah saudara bayar seperti harganya, lunas dibayar, maka barang itu menjadi milik saudara yang membelinya. Nah, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, berarti kita milik Kristus. Jadi yang berotoritas kita harusnya, maka kita menyembah Yesus Kristus. Katakan amin. Maka saudara, kebenaran ini harus saudara tangkap. Ini hal yang basic, Bapak Ibu. Maka ketika saya ngerti, oh ya Tuhan, betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini. Maka kenapa dia harus mati? Saudara, Yesus itu menggantikan hidup kita. Darahnya menebus dosa kita semua. Kita ini harus punya sebuah pengakuan jelas bahwa memang salib itu adalah identitas saya. Bahwa Yesus menggantikan hidup saya. Dan saya milik Kristus. Yes. Katakan amin. Next Bapak Ibu. Pendamaian. Ngomong dengan saya, pendamaian. Darah Yesus itu menjadi jalan pendamaian. Yuk 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Yuk baca sama-sama. Yaitu Yesus Kristus yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Maksudnya apa? Yesus mati untuk semua orang yang ada di dunia. Pertanyaannya,
Siapa yang mau percaya berita itu? Dia didamaikan. Karena sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Semua yang ada dalam perjanjian lama itu adalah bayang-bayang. Penggenapannya ada di dalam Yesus. Maka kita terima pendamaian Bapak Ibu. Yang membuat kita layak, darah Yesus. Betul enggak? Yang membuat kita semua layak, darah Yesus. Saudara datang dengan pergumulan. Saudara bisa datang menyembah Tuhan. Saudara bisa menangis. Saudara bisa tertawa hari ini. Benar karena Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul, Tuhan aslinya aku gak mau nyembah. Tapi karena hari ini aku ngalami Tuhan. Tapi Tuhan layakkan itu menjadi penyembahan yang murni. Karena yang dilihat Bapa, Yesus sebagai imam besar agung yang membawa darahnya. Sebagai perantara buat kita semua. Katakan amin. Selanjutnya pembenaran. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya mau tanya, saudara masih dimarahi sama Tuhan enggak? Tidak Bapak Ibu. Dikatakan kita yang sudah dibenarkan. Ngomong saya, sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita diselamatkan dari murka Allah. Puncak murka Allah nanti apa Bapak Ibu? Itu penghakiman terakhir itu Bapak Ibu. Kita ini sudah dikelompokkan, kita menerima keselamatan anak ada meterai Yesus. Meterai kita menjadi milik-miliknya. Katakan amin. Nah saudara perhatikan ini, kata dibenarkan itu kayak gini. Misalnya gini, sini Lisel. Ada kejemaat sini. Nah ini manusia berdosa. Manusia berdosa harusnya dihukum. Dia harusnya dihukum. Tiba-tiba ada pribadi yang ngomong gini. Misalnya dia harus dihukum dirajam batu. Bapak Ibu coba ambil batu di luar semuanya. Kita rajam. Enggak. Saudara, dirajam batu, tiba-tiba ngomong, Lisel, hari ini hukumannya itu jangan kamu yang nanggung. Biarkan supengan yang nanggung. Ditaruh di mundur, kamu pergi ke sana. Nah, saya gini, lempari saya dengan batu. Dihukum, diantar, dia, terakhir gitu. Diantam Bapak Ibu. Ingat gini, untuk satu kesalahan, orang itu gak boleh dihukum 2 kali Bapak Ibu. Kan saya sudah tak terima semuanya. Dihukum dilempari. Maka semenjak saya terima hukuman Lisel, maka Kristus yang menebus kita, yang dengan darahnya dia terima hukumannya. Maka dia berkata, Lisel, kamu hari ini diperhitungkan sebagai orang benar. Kenapa? Karena hukuman orang yang salah, yang harusnya diterima dia, sudah diterima Yesus. Maka dia tidak lagi harus dihakimi lagi dan terima hukuman. Enggak, karena sudah ditanggung. Makanya kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Makanya seperti keputusan hakim, selama orang yang bersalah sudah diketok, hukuman sekian. Setelah orang itu dihukum, boleh enggak dia dihukum lagi? Dengan dakwaan yang sama? Tidak boleh. Justification membuat tidak ada lagi yang bisa mendakwa kamu sebagai orang bersalah. Kamu adalah orang benar karena Yesus yang sudah membenarkan hidup Lisel. Katakan amin. Ngomong dengan saya, tunjuk muka saudara sama-sama. Saya. Sebut nama saudara. Elisa Adipingan adalah orang benar. Karena saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Hukuman saya, karena kesalahan saya, sebagai orang salah, sudah ditanggung Yesus. Maka saya hari ini, oleh pengorbanan Yesus, dinyatakan sebagai orang benar. Katakan amin. Ngomong saya ini orang benar. Maka jangan tertunduk kayak orang lesu, kayak gini, salah. Jangan-jangan aku ngalami gini karena aku dikutuki Tuhan. Siapa yang ngutuki saudara? Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan dakwa saudara dengan ngomong, oh ini terjadi karena kesalahan saya, maka Tuhan marah sama. Kita diselamatkan dari murka Allah kok kita ngomong, malah kita yang ngomong, aku dimurkai Tuhan Pak. Loh,
Siapa yang murkai kita? Semua yang terjadi itu karena kesalahan kita. Dan jangan bawa-bawa Tuhan. Dan jangan nyala-nyalain Tuhan. Katakan amin. Jadi kamu sudah dibenarkan? Amin. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Selanjutnya, darah Yesus berguna untuk apa? Yuk baca sama-sama. 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang-hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi gini Bapak, waktu seseorang berdosa ada yang namanya surat hutang. Surat hutang ini yang didakwakan kepada saudara. Jadi gini, waktu manusia berdosa, itu setan itu jadi pendakwa, kan disebut sebagai diabolos. Dia itu mendakwa kita terus siang dan malam. Mencatati ini habis miso, ini habis ngapus ini, habis ini, habis ini. Catati. Ada surat hutang yang terus didakwakan buat kita. Dan itu mengancam kita. Saudara ngerti orang kalau berhutang itu was-was enggak? Iya dong, orang utang itu was-was. Apalagi kalau pinjol. Ditagih-tagih semua gini, kita berupaya bagaimana, kan bingung Bapak Ibu. Nah sama, kita pun punya hutang, didakwakan kita. Ayat selanjutnya, dan itu, surat hutang itu, yuk baca sama-sama, ditiadakannya itu siapa? Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Dosa semua dakwaan itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Lanjut. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi darah Yesus untuk menunjukkan kemenangannya atas iblis dan maut. Katakan amin. Jadi saudara gini saudara, pada masa itu orang-orang Romawi kalau mereka berperang Bapak Ibu, maka raja yang kalah atau pihak musuh yang kalah, maka itu akan dilucuti Bapak Ibu. Mereka akan dipermalukan, kadang mereka akan ditelanjangi, dan rajanya itu akan ditaruh di atas kaki raja yang menang, kepalanya ditaruh gini Bapak Ibu, diinjek itu. Lalu raja itu akan naik kereta kebesarannya, maka para tawanan yang kalah itu akan diarak Bapak, kadang ditelanjangi, lalu mereka akan berjalan keliling kota. Dengarkan ini, justru ketika Yesus ada di kayu salib, semua dakwaan-dakwaan yang selama ini menjadi surat hutang kita dipakukan di atas kayu salib. Dan ketika dia menebus semua itu, dipakukan itu di atas kayu salib, Yesus mati. Dalam kematiannya itu, sebenarnya Yesus, dia turun dalam kerajaan maut. Dan dia mengambil kunci kerajaan maut. Semua yang dikuasai maut, yang bicara tentang sesuatu yang menakutkan, diambil Yesus. Tonan Bapak Ibu. Jadi hari ini, jangan takut karena Yesus memberikan jaminan kepada kita. Kemenangan. Katakan amin. Seharusnya yang menjadi destiny kita, dalam peperangan rohani apapun, jaminan kita adalah pasti menang. Karena darah Yesus. Amin. Jadi hari ini gak usah takut. Apakah saudara percaya bahwa orang yang ada di dalam Kristus bisa disantet? Berani jawab dengan saya. Tidak bisa. Yang seringkali membuat orang itu bisa disantet. Karena orang itu sebenarnya tidak ada di dalam Yesus. Makanya saudara, kapan hari itu saya ditelepon Kak Susan, ada temennya itu. Oh disantet, nangis kayak gini. Saya ngomong kayak gini. Tiba-tiba Pak dia teriak, saya ngomong gini, dalam nama Yesus lah. Lepas. Kalau engkau enggak di dalam Yesus, engkau enggak pernah ngalami hidup lahir baru dan mempercayai Yesus, ya itu akan jadi bulan-bulanan setan. Kita akan dipermainkan itu. Amin. Maka ngomong kiri kanan gini, kamu tuh lebih dari pemenang. Ngomong single. Ayo single kiri, ngomong kami lebih penang. Aja wedi mbek setan tuyul gundul pocong. Saudara gak gitu-gitu Bapak Ibu. Dan saudara bisa menaklukkan itu karena Yesus memberi jaminan buat saudara. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu. Katakan amin. Saudara, apa sih yang paling ditakutin manusia itu apa sih? Kematian Bapak Ibu.
Dan ternyata kematian Yesus di kayu salib itu memberikan sebuah garansi bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Perhatikan ya. Yuk baca sama-sama Ibrani 2:14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa yang dimusnahkan? Iblis. Yang berkuasa atas maut. Jadi gini Bapak Ibu. Dulu waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa yang menguasai di maut itu Bapak Ibu? Iblis. Dia merasa, makanya kita kan seringkali mendengar sebuah cerita-cerita. Malaikat pencabut nyawa. Yang nyabut nyawa itu tuh setan Bapak Ibu. Nangkep gak maksud saya? Yang nyabut, kan kita seringkali merasa, karena sering terbawa cerita horor, yang nyabut nyawa itu siapa? Malaikat, dan malaikatnya pasti serem gitu kan. Bawa tongkat gini, ada tongkat gini. Orang itu dipanggil Tuhan, yang berdaulat itu ya Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Lihat ini. Supaya kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi maut itu sudah dikalahkannya, lanjut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Jadi makanya, hai maut di mana sengatmu. Jadi kalau tawon lebah nggak punya sengat, berarti tawon itu alias mati. Wes nggak ono ajinde Bapak Ibu. Maka lihat ini, Bapak Ibu pernah perhatiin lebah nggak? Lebah itu kalau sudah ngentup, tul. Setelah itu mati. Lah kalau sengatnya nggak ada, berarti maut bukanlah sebuah ketakutan lagi. Kalau kita mati di dalam Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan. Katakan amin. Jadi jangan Anda menyesali, kenapa dipanggil, kenapa gini. Waktu kita dipanggil, mari persiapkan bahwa kita sedang menghadap anugerah Tuhan berhadapan muka dengan pencipta kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi dari sini sudah nggak akan takut. Mau di dunia maupun di akhirat oleh Bapak Ibu. Kita punya jaminan kekekalan di dalam Yesus. Darah Yesus berharga buat saudara? Amin. Jadi hari ini saudara takut? Tidak, berani berkata, aku singkirkan semua ketakutanku. Amin. Saya milik Kristus. Dan Yesus mati buat saya. Karena Yesus melihat saya, karena Bapa melihat saya, berharga. Katakan amin, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Katakan haleluya.